Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube kami. Karena dengan mengklik tombol subscribe, kalian telah mendukung konten kami untuk membuat video-video yang gak kalah seru dan gak kalah menarik. Dan ingat, subscribe itu gak bikin kalian rugi guys. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga sampai pada hari ini, detik ini, kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, sholat dan sebagainya. Dan pada hari ini kita akan melaksanakan kewajiban yang lain, itu thalabul ilmi. Baik anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan kitab Aqidatul Awam, di mana pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi SAW menjadi perdebatan di kalangan ulama, ya, baik di kalangan ulama maupun di kalangan para ilmuwan di dunia barat sana. Mereka yang menjadikan perdebatan di kalangan ulama adalah bagaimana Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, apakah hanya dengan ruh, apakah hanya dengan jasad. Kemudian yang menjadi perdebatan di kalangan orang barat, bagaimana mungkin di zaman itu Nabi SAW bisa naik menembus langit ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan sampai ke suatu ruang yang tidak ada yang bisa menaikinya tanpa terkecuali. Bahkan malaikat pun tidak mampu untuk mencapai ruang itu. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu mencapainya, yaitu ke Sidratul Muntaha. Beliau di sana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi SAW ini dipanggil oleh Allah, diundang. Maka dalam perjalanannya ketika menuju di sama itu didampingi oleh malaikat Jibril. Ya, nah ini menjadi pembelajaran. Manakala ada seorang ulama, seorang dai, ketika diundang oleh orang-orang yang membutuhkan daripada ilmunya, mereka mengundang, bahkan menjemput ulama tersebut, kiai tersebut, dan diiring-iringi oleh mereka yang mendampingi kiai tersebut atau ulama tersebut. Jadi peristiwa ini sangat banyak hikmahnya, terutama dalam kajian ilmu pengetahuan alam, di mana sampai sekarang, sampai detik ini, para ilmuwan barat belum mampu memecahkan misteri tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya baru mampu menembus ruang angkasa sampai ke galaksi-galaksi di luar galaksi pemusaka kita itu, hanya mampu dengan teleskop. Tetapi pada jasadnya, pada rohanianya pun mereka belum bisa. Tapi ini manusia satu ini, yaitu baginda Rasulullah SAW, basyarun lakal basyar, Allah undang, Allah jamin keselamatannya, karena undangan istimewa dari Allah SWT ini mampu menembus batas akal manusia yang sampai pada saat ini mereka masih berputar dengan bulan, dengan Mars dan teleskopnya yang belum mampu mencapai ruang itu. Dan menjadi misteri di mana itu langit yang pertama, kedua, ketiga. Jadi ilmu pengetahuan belum mampu untuk bisa memisahkan mana yang langit pertama,
mana yang kedua, ketiga dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan barat. Lalu pada kalangan ulama kita, mereka mendebatkan tentang peristiwa ini, apakah Nabi diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj, ya, dari Mekah Baitul Maqdis langsung ke mana? Ke langit, apakah hanya dengan ruhaniahnya saja atau dengan jasad dan ruhaniahnya? Ya, guru kita apa menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj, ya, itu dengan badan jasmaniah dan badan ruhaniah. Tentu ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana tidak? Logikanya tidak mungkin, tapi bagi Allah sangat mungkin, karena beliau manusia yang suci, manusia yang bersih, suci, ya, khalaqa min nurillah, yang diciptakan dari Allah, dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Qabla ayat Adam, ya, dalam ibadah seperti itu, ya. Jadi nur Nabi Muhammad SAW ini diciptakan dulu, baru kemudian Allah menciptakan alam semesta ini. Kemudian setelah peristiwa Isra ini, Mi'raj ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wa ballaghal ummata bil Isra'i wa fardhi khamsatin bilam tira'i, dan menyampaikan kepada umatnya bil Isra'i tentang peristiwa Isra Mi'raj tadi, wa fardhi, dan memfardukan, mewajibkan khamsatin 5, yaitu mewajibkan 5 sholat fardu. Kita alhamdulillah telah menjalaninya. Tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih ketemu lagi dengan hari sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, subuh dan seterusnya. Nah, ini Nabi SAW membawa perintah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, tentu peristiwa ini kita sering mendengar dari para dai, baik kita mendengar ketika kita belajar atau kita taklim di masjid, di mushola, di rumah kita, kampung kita, ataupun kita sering mendengar dari ulasan-ulasan di YouTube atau di di video-video TV sebagainya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini memang sangat luar biasa. Hanya saja yang perlu digarisbawahi bahwa Allah di sini ingin menunjukkan kekuasaannya, keluar biasaannya, kemahakuasaannya Allah, yang pada sampai detik ini pun masih menjadi perdebatan yang luar biasa. Ya, manusia hanya baru bisa mencapai dengan teleskopnya saja, belum mampu dengan badan jasmaniahnya, badan ruhaniahnya, sebagaimana yang telah Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW untuk Isra dan Mi'rajnya kepada Muhammad SAW. Jadi di sini perintah ini perintah yang istimewa, ya. Tidak seperti perintah-perintah yang lain yang dilakukan atau yang diperintahkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Salat ini Allah langsung mengundang baginda Rasulullah SAW, ya, untuk datang menghadap beliau, dan diperintahkanlah untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu. Bisa dibayangkan seandainya 60 waktu kita nggak ada sempat buat belajar, ya, nggak ada sempat buat cari nafkah bagi orang tua, tidak sempat untuk dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita prediksi sudah luar biasa, ya. Tetapi itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Itu pun kadang-kadang masih diantara kita, ya, yang mengabaikannya, meninggalkan sholat yang lainnya, diantara yang 5 waktu tadi. Ada yang meninggalkan sholat duhur, ada yang meninggalkan sholat isya, ada yang meninggalkan sholat maghrib dan sebagainya, baik karena sengaja atau bukan tidak sengaja, ya. Nah, ini luar biasa daripada perintah sholat, ya. Menjadi keutamaan kenapa? Karena tadi langsung Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan beliau meriwayatkan, beliau menyampaikan sabdanya sebagaimana oleh
At-Tabrani, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu fa in mubilat tuqbila anhu sa'iru amalihi wa in rudda anhu sa'iru amalihi. Rawahu At-Tabrani. Amal pertama kali yang dihisab dari seorang hamba ya di hari kiamat adalah sholat. Nah, ini untuk orang mukmin, orang Islam ya, yang sudah mukallaf, yang sudah diberikan taklif, pembebanan untuk menjalankan syariat agama Islam ya. Jika sholatnya diterima, maka diterimalah diterimalah semua amalnya. Jadi amal selain sholat itu diterima. Kemudian apabila sholatnya ditolak, maka ditolak pula seluruh amalnya. Amal-amal selain sholat yang tadi 5 waktu tadi. Jadi di sini penting sekali kita mempelajari hal ihwal tentang sholat. Bagaimana niatnya kita, bagaimana rukunnya, bagaimana syarat wajibnya sholat. Kita harus benar-benar paham ya. Kapan kita itu bakal sholat, kapan kita itu harus mengerjakan sholat, itulah hal yang terpenting diantara kita mengerjakan sholat ya. Selain itu harus ada menghadirkan hati khusyuk ya. Tidak ada yang kita ingat hanya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi syarat mutlak seorang hamba dinilai baik sholatnya. Guru kita menyampaikan, kalau kita udah sholat Allahu Akbar udah, yaitulah kita menghadap Allah. Hati, pikiran kita, jiwa kita dihadapkan kepada Allah yang menciptakan kita ya semuanya. Nah, inilah daripada pesan yang disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Alim Al-Atama Al-Alim Bidah Syekh Junaid Syekh Kabir Habib Sagah Bati bin Syekh Bakar bin Salim ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan tempatnya bersih atau enggaknya, pakaiannya bersih atau suci atau tidaknya, tempatnya suci atau tidaknya, lalu badannya ya. Karena ini menjadi syarat sahnya sholat. Nah, ini yang menjadi keistimewaan pada sholat itu. Nah, ini penting sekali kita untuk belajar tentang sholat. Tentunya kita akan belajar lebih banyak lagi tentang sholat kalau kita membahas pada bahasan ilmu fikih, karena di sana kita akan membahas tentang bagaimana thaharah, tentang sholat dan sebagainya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, agar menjadi sholat yang kita jalani ini menjadi sholat kita yang khusyuk, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semuanya diberikan kekhusyuan di dalam kita menjalankan sholat fardu yang waktu itu. Hadamini astagfirullahaladzim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu, nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.